Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Kelompok kami yang pertama Isnaini Setiawati, NIM akhir 033, yang kedua Zumratul Rahmatin Mu'arrafah, NIM akhir 038, yang ketiga Mauludiana Rahmawati, NIM akhir 040. Yang pertama, negara hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan konsep pembangunan dan pembaruan konsep hukum. Menurut Wiryono Projodikoro, negara hukum didefinisikan sebagai negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Negara hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, negara hukum formal atau negara hukum klasik. Yang kedua, negara hukum material atau negara hukum modern. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, yaitu Mbak Diana. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Iis. Konsep ideal demokratisasi dan kebebasan warga negara ditinjau dari aspek konseptual hukum tata negara ke depan. 1. Permasalahan demokratisasi dan kebebasan warga negara di Indonesia. Berbicara mengenai konsep ideal tentunya harus diinventarisir dulu permasalahan yang hendak dicarikan solusi melalui konsep ideal tersebut. Dari aspek demokrasi yang perlu demonstrasikan adalah sehubung dengan pemahaman demokratisasi yang mengarah ke liberalisasi politik. Hal ini selain berdampak kepada rusaknya tatanan demokrasi juga merusak tatanan kenegaraan karena agenda warga negara sebagai kepentingan bangsa justru terkesampingkan oleh kepentingan agenda politik golongan. Yang kedua, konsep ideal demokratisasi dan kebebasan warga negara ditinjau dari aspek konspektual hukum tata negara ke depan. Berbicara demokrasi tentunya tidak terlepas dari unsur yang paling mendasar, yaitu rakyat. Demokrasi dalam konteks bernegara adalah sebagai sistem pemerintahan di mana rakyatlah yang paling diprioritaskan. Dalam konteks demokrasi, rakyat diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan sistem. Dalam pelaksanaan demokrasi harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara itu pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati, dan negara Indonesia justru mengarah pada negara dengan pemerintah yang otoriter. Kesimpulan akan dibacakan teman saya, Mbak Diana. Kesimpulan, yang pertama, dalam hal pemahaman terhadap kebebasan kerap terjadi salah pemahaman terkait dengan penafsiran hak asasi manusia, yang mana dalam penafsirannya HAM kerap dipandang sebagai suatu kebebasan tanpa batas. Yang kedua, demokratisasi dan kebebasan warga negara sudah harus digulirkan. Hal ini untuk mendemokratiskan kembali kebebasan itu sendiri menuju hasil demokrasi yang berkualitas pula. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.